Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua warga belajar, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan kelima Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang perlindungan hukum dalam dunia kerja mengenai hak penegak hukum dan cara membela diri. Ini termasuk ke dalam sub hukum dan hak asasi manusia oleh Sri Auliul Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Materi ini adalah bisa dibilang sebagai payung sebelum hujan bagi kita semua agar tidak tersesat dalam aturan rimba di dunia kerja. Lalu mungkin warga belajar bertanya, mengapa kita harus belajar tentang hukum? Jadi, dunia kerja itu bukan hanya soal datang, kerja, lalu pulang membawa gaji. Di sana ada keringat dan martabat keluarga belajar sekalian. Banyak pekerja yang dirugikan karena mereka tidak tahu dasar hukumnya. Jadi, tujuan kita pada hari ini adalah agar kita semua dapat menjadi pekerja yang cerdas dan berdaya. Warga belajar, perlindungan kita itu dijamin oleh negara. Dasar tertingginya itu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, secara praktis, kita dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, meskipun sekarang ada aturan terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja, prinsip utamanya tetap sama, di mana hak atas imbalan yang layak dan perlakuan yang manusiawi wajib diberikan oleh setiap perusahaan. Nah, mari kita kenali siapa yang bisa membantu kita, yaitu yang pertama adalah kepolisian. Kapan warga belajar harus ke polisi sih? Yaitu jika terjadi tindak pidana di kantor. Misal, ada kekerasan fisik, atau ada pelecehan seksual, atau ada penggelapan dana. Polisi bertugas sebagai penyidik yang akan mengumpulkan bukti agar kasus tersebut bisa diproses lebih lanjut lagi. Nah, jadi kita bisa lapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu. Setelah dari polisi, berkas akan berpindah tangan ke kejaksaan. Warga belajar perlu tahu bahwa jaksa itu adalah penuntut umum yang mana mereka yang akan menjadi atau mereka yang akan mewakili kepentingan warga belajar ketika warga belajar sebagai korban. Nah, di mana untuk mendakwa pelaku di depan pengadilan. Jadi jaksa memastikan bahwa pelanggar hukum mendapatkan tuntutan yang sesuai dengan kesalahannya. Lalu ada juga hakim. Hakim ini adalah pemutus perkara yang netral. Jadi warga belajar, tugas hakim itu adalah menimbang bukti secara adil. Di tangan hakimlah keputusan akhir itu diambil. Apakah hak warga belajar itu dilanggar sehingga harus dikembalikan atau tidak? Jadi hakim adalah simbol keadilan yang memastikan tidak ada pihak yang seleweng. Nah, lalu apa aja hak
yang wajib warga belajar terima. Jadi yang pertama, tentunya itu adalah upah. Upah yang layak sesuai UMK atau UMP. Dan yang kedua, waktu kerja yang jelas. Jadi kita harus tahu kapan kita itu harus bekerja dan kapan kita harus beristirahat atau mengambil cuti. Dan yang ketiga ada jaminan sosial seperti BPJS. Dan yang keempat, keamanan di tempat kerja. Jika salah satu dari ini saja itu abai atau diabaikan, maka hak Bapak dan warga belajar semua itu sedang dilanggar. Warga belajar bekerja adalah bagian dari hak asasi manusia. Tidak boleh ada diskriminasi, baik karena suku, baik itu karena agama, maupun karena gender. Kita juga punya hak untuk berserikat. Bergabung dengan serikat pekerja bukanlah hal yang terlarang. Justru itu adalah cara kita untuk memperjuangkan hak secara bersama-sama. Lalu, apa yang dilakukan jika hak kita itu dilanggar? Jadi langkah pertama adalah bipartit, di mana warga belajar bermusyawarah secara langsung dengan atasan atau pemilik perusahaan. Selesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu dalam waktu 30 menit. Seringkali masalah bisa selesai hanya dengan komunikasi yang baik dan juga komunikasi yang jujur. Jika musyawarah itu gagal, kita akan naik ke langkah tripartit dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja sebagai penengahnya. Jika masih buntu juga, jalur terakhir adalah Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Di sini bukti sangatlah penting. Jadi simpanlah kontrak kerja, slip gaji warga belajar, karena itu bisa dijadikan sebagai senjata hukum jika suatu saat kita butuh. Bagi warga belajar, tips aman untuk melamar kerja. Nah, jadi bagi warga belajar yang akan melamar kerja, diharapkan tetap waspada. Jadi baca kontrak kerja itu sampai ke titik komanya juga sebelum tanda tangan. Jangan pernah mau jika diminta membayar uang administrasi atau menitipkan ijazah asli kalian. Karena ijazah itu adalah aset warga belajar semua. Jangan biarkan itu disandera oleh pihak manapun. Dan tidak terasa sudah memasuki pada kesimpulan di mana hukum itu ada untuk melindungi yang lemah, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Pekerja yang paham hukum adalah pekerja yang sulit untuk dieksploitasi. Sebagai penutup, warga belajar kembali saya ingatkan bahwa hukum itu ada untuk melindungi yang benar, bukan hanya yang kuat. Dengan memenuhi aturan ini, tentunya kita tidak akan mudah untuk ditindas. Untuk itu, mari kita menjadi pekerja yang profesional, namun tetap kritis. Untuk itu, kita cukupkan sampai 10 menit.
dengan memahami aturan tentang kontrak kerja kita, kita tidak akan mudah ditindas. Untuk itu pula, mari kita menjadi pekerja yang profesional dan juga tetap kritis, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk itu, terima kasih warga belajar sekalian atas perhatiannya. Saya Sri Aulia Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.